Halo semuanya, perkenalkan nama gue Miranda. Dan hari ini gue akan sharing dikit tentang kamera film terhits dan termodis. Sebelumnya ini tuh Contax T2 untuk yang belum tahu. Dan hari ini gue pengen jelasin kenapa dan kenapa ini jadi salah satu kamera favorit gue. Untuk yang belum tahu, Contax T2 ini sebuah film point and shoot analog dengan format 35 mm dan artinya itu dia otomatis dan dia pocket cam ya. Jadi di sini hampir semuanya itu otomatis. Jadi dia juga udah ada built-in flash, dia juga ada shutter speed yang udah otomatis, tapi masih ada fitur-fitur lain seperti aperture yang f-stop dia itu dari 2,8, so it's pretty wide. Dia cukup bisa sufficient banget untuk low light conditions, dan dia juga sampai aperture 16. Lensanya 38 mm dan ini fix ya, jadi this is quite wide angle. Karena kamera ini diproduksi pada tahun 1980, 90 dan sampai awal 2000-an, dia di stop produksinya tahun 2005. Jadi harus diingat juga bahwa kamera ini kemungkinan besar itu yang kalian beli paling mudanya itu 20 tahunan. Lalu dia kan fully electronic, jadi kalau dia udah mati kemungkinan besar nggak hidup lagi ya, karena tempat servisnya juga udah jarang banget dan yang punya spare part ini pun sangat-sangat sedikit. Tapi gue pengen ngomongin kenapa ini bisa menjadi kamera yang sangat mahal gitu, apalagi tahun belakangan ini. Jadi sebenarnya sebelum dipakai selebriti yang membuat kamera ini terkenal, Contax T2 itu memang udah terkenal sebagai suatu kamera sangat ternama dan lumayan high end gitu. Pada 2012-13an aja harganya masih 200 atau 300 dolar. Jadi memang itu sebuah pocket camera, sebuah point and shoot yang lumayan high end gitu. Tapi karena sudah dipakai Terry Richardson yang udah foto sama Miley Cyrus, Barack Obama, juga pernah dipakai untuk campaign H&M, dipakai direktur Sofia Coppola, dipakai Kendall Jenner, Lisa Blackpink, Mila Jovovich waktu itu, Kiko Mizuhara. Bisa dibayangin bagaimana harganya skyrocket banget dari tadinya 200-300 dolar jadi 1000 dolar. Bahkan warna-warna lain itu bisa sampai 20 nyentuh 26 juta itu bisa gitu. Kenapa ini masih worth it? Karena memang gue waktu itu cari point and shoot yang praktikal, yang ergonomis, dan sebanyak mungkin film dari foto dari roll kita itu semua shotnya itu berhasil dan itu splendid. It's a good photo and you wanna be proud of it and you don't wanna waste money, karena memang bukan hobi termurah. Dan menurut gue karena dia terbuat dari Zeiss, karena lensnya dibuat oleh Zeiss, karena dia punya setting-setting yang sangat mencukupi dan bisa memadai low different light conditions. Ini membuat kayak hampir semua foto yang gue ambil tuh pasti setidaknya aman gitu loh, setidaknya antara kelihatan atau pasti bagus gitu. Waktu itu gue pinjem dulu selama seminggu, waktu itu pas gue ke Phuket sama temen gue, shout out to Kojeri. Terus cuma mau lihat gitu, is it really worth it? Do I wanna get this camera? Dan pas gue pulang, gue langsung beli karena hasilnya memang sebagus itu. And I'll show you the photos. Bahkan I've taken this with me on so many trips now, and I'll show you. Waktu itu pas gue lagi di tempat yang bersalju, tempat yang minus 10 derajat, dinginnya gitu, saking dinginnya, this camera would still be functioning and asal nggak kena air ya, nggak kena salju. Waktu itu di tempat yang sangat panas, di tempat yang berangin, like it's just a very sufficient camera. I don't think I've gotten a really bad photo out of this camera, which makes it really worth it. Jadi lo nggak habis-habisin duit, lo nggak habis-habisin tenaga dan
ekspektasi lo pun semuanya tercapai gitu, karena dia flashnya sangat terang. So if you're having a party somewhere, your friend's birthday party or whatever, this camera is gonna make sure you get those moments on film gitu, and it's gonna turn out great. Why? Because it's so sharp. Because resolusinya, kalau di scan dengan resolusi medium pun kayak bukan yang paling tinggi ya, fotonya tuh bakal masih tajam gitu. So it's very sufficient, and that's what I think is very important. Because like where else are you gonna get a Zeiss lens on a point and shoot? Kayak pasti kebanyakan itu antara plastik atau gelas, tapi bukan Zeiss gitu. Jadi itu salah satu faktor yang benar-benar gue pertimbangin gitu. Tapi kalau mau diomongin lagi, is this the only camera that can produce great photos on a point and shoot? No, it's not the only camera. Jadi kalian masih punya alternatif lain. Dan gue akan sebut beberapa kayak Nikon 35 Ti. I heard that's very good. I heard the Yashica T-series is amazing if you can get your hands on it, and it's not as expensive. You can get my old point and shoot, the Nikon Zoom AF600. I think it goes from 300 to 500 or 600. That was a really sufficient camera for me. Jadi menurut gue kalau kalian bisa ketemu kamera-kamera lain ini, karena memang agak susah, get it. I heard the Olympus Mu is also very good, and I've seen the results, but it's also sangat ringkih. I think it's also quite old. Jadi kalau kalian beli, you have to keep in mind that it might die tomorrow, or today. You never know. So that's the thing with these cameras. But as long as it's still working fine, you do your best to keep them in good hands to make sure they're still nice and working. Ini nggak mungkin mengecewakan sih. And that's about the world's most fashionable, hyped, popular point and shoot film camera. Thank you for watching, and I hope to see you in my next video. Bye bye.